أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kembali kepada kita semua ibu-ibu rahimakumullah untuk bersama-sama melaksanakan satu ibadah yang agung, menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah menuntut ilmu. Ibadah yang agung, ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayatkan Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Tentu yang disebut muslim baik laki-laki maupun perempuan, bapak-bapak, begitu juga ibu-ibu. Dari hadis yang mulia ini ibu-ibu rahimakumullah, Nabi SAW menyatakan bahwa bagi kita sebagai seorang yang menyatakan dirinya kita sebagai seorang muslim, maka terkena kewajiban menuntut ilmu. Ilmu yang dimaksud dalam hadis yang mulia ini ilmu agama. Sebagian ulama mengatakan demikian. Ilmu din. Maka jika kita ibu-ibu rahimakumullah tentu mengikrarkan diri kita sebagai seorang muslim. Betul ibu ya? Kita adalah seorang muslim atau muslimah. Maka ketika kita mengaku diri kita sebagai seorang muslim, maka wajib untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu datangnya hadirnya kita ibu-ibu setiap hari Senin, mungkin Selasa, Rabu, Kamis, sampai dengan hari Senin lagi, ketika kita bermajelis ilmu, bukan hanya sekedar, tapi memang karena kewajiban kita muslim wajib menuntut ilmu. Oleh karena itu kita yang telah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala maka wajib bersyukur. Kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk bermajelis ilmu. Begitu juga dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jika kalian melewati riyadil jannah. Riyadil jannah artinya apa? Taman surga. Jika kalian melewati taman surga, apa kata Nabi SAW? Farta'u. Ada yang menerjemahkan singgahlah. Kalau ibu-ibu kita melewati taman surga, singgah
disuruh singgah oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Diperintahkan oleh Nabi, singgahlah. Ya, mampir. Qala, maka ada seorang sahabat yang bertanya, wa ma riyadul jannah? Yang dimaksud dengan taman surga itu apa ya Rasulullah? Kok kita disuruh untuk singgah sebentaran? Qala sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi wasallam? Qala hilaqul dzikri. Yang dimaksud dengan taman surga kata Nabi SAW adalah halaqatu dzikr, yaitu majelis ilmu. Dari dua hadis yang mulai ini ibu rahmakumullah terkandung perintah dari Nabi SAW bagi kita wajibnya menuntut ilmu. Tentu ibu rahmakumullah tidak ada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, begitu juga Rasulnya Muhammad SAW, kecuali memiliki keutamaan. Jadi kita diwajibkan untuk melakukan sesuatu pasti ada keutamaannya. Jadi tenang ibu. Jadi misalkan kalau dipikir ibu ya, kalau dipikir enaknya jam segini ngapain di rumah bu? Ya? Tiduran, rujakan, ngobrol, ngopi, terus ya apa saja lah ya pokoknya gitu ya. Tawaf, tawaf kemana Ustadz? Tawaf ya di pasar atau di mana lah, enak gitu ya. Tapi kita memberikan waktu kita barang 1 jam, 2 jam, bahkan mungkin lebih dari itu untuk duduk di majelis ilmu. Pastinya apa yang kita lakukan ini ibu rahmakumullah tidak begitu saja, tidak ada berfaedah, tidak ada faedah, bukan. Tapi justru duduknya kita ibu rahmakumullah, ibu-ibu meninggalkan ya sesuatu yang mungkin harus dikerjakan di rumah. Ya nyuci, ya ngepel, ya masak, apa saja mungkin. Tapi betul-betul azam. Selasa dari jam sekian sampai jam sekian saya tunda. Saya harus bermajelis ilmu. Maka di antara keutamaan yang akan didapat oleh orang-orang yang bermajelis ilmu, maka sebagaimana hadis yang sering kita dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni apa? Orang itu akan mendapatkan keutamaan, dimudahkan memasuki surga. Ibu-ibu kalau dengar surga senang gak sih? Serius? Coba, yang ngaji dapat amplop 150.000 per orang. Senang banget ya, karena tergambar 150.000 per minggu dikali 4, 600.000. Cuma duduk misal. Jadi semangatnya luar biasa karena apa? Ada wujudnya, amplop. Ada isinya ya, bukan amplop doang. Tapi kalau dimudahkan oleh Allah memasuki surga. Karena belum terdeteksi surga kayak apa gitu mungkin. Jadi masih maju mundur gitu ya. Tapi kalau ada orang yang mengetahui bahwa surga memang tujuan kita kelak di hari akhir, dia lebih semangat dibanding walaupun tidak dikasih apa-apa juga nggak apa-apa, yang penting masuk surga. Apa kata Nabi SAW? Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan, berarti dia dari rumah niatnya kuat. Dari rumah niatnya kuat. Bahkan mungkin ibu-ibu sudah memiliki jadwal. Hari Senin jam sekian, hari Selasa jam sekian, hari Rabu jam sekian. Ini jam-jam tidak boleh diganggu. Saya harus hadir di majelis ilmu. Jadi man salaka tariqan, siapa saja yang
memiliki niat tekad kuat, saya harus hadir. Yaltamisu fihi ilma, yang perjalanan itu dalam rangka menuntut ilmu agama. Ya. Apa kata Nabi SAW? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka dirinya Allah akan memudahkan baginya untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semua kita pasti ketika ditanya apa tujuan kita nanti di akhirat, ingin masuk neraka apa surga, pasti jawabannya surga. Ada jalan-jalannya. Di antara jalan yang dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga adalah oleh karena itu bersemangatlah ibu-ibu rahimakumullah. Kita duduk saja di rumah tidak ngapa-ngapain, tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau kita hadir di majelis ilmu, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ibu-ibu rahimakumullah, orang-orang yang menuntut ilmu, semua yang ada di langit dan bumi ini ternyata berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memintakan ampun untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Sahibul ilm yastaghfiru lahu kulla syai' hatal hut fil bahr. Nabi SAW mengatakan apa? Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, di langit dan muka bumi ini, semua memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang belajar. Untuk orang-orang yang belajar. Jadi kita dimintakan ampun oleh seluruh yang ada di penduduk bumi dan langit. Hatal hut fil bahr, hatal huta fil bahr, sampai ikan-ikan yang ada di lautan, ikan-ikan yang ada di lautan, ibu-ibu rahimakumullah, itu juga mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memintakan ampun untuk orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Ibu pernah menghitung tidak jumlah ikan di lautan? Banyak apa sedikit? Banyak banget, miliaran, bahkan triliunan, ya, ikan-ikan yang ada di lautan itu. Mereka mendoakan orang-orang yang bermajelis ilmu. Masya Allah, luar biasa. Oleh karena itu ibu sekali lagi, kita duduk di sini bukan apa, sekedar bukan mendengarkan apa sih itu, tidak, justru banyak keutamaan. Dan yang terakhir ibu, sebelum kita lanjutkan materi kita, malaikat pun bersolawat kepada ahlul ilm. Mana Nabi SAW mengatakan, Innallaha wa malaikatahu hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta fil bahri la yusalluna ala muallimin nasil khair. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah, nih ibu nih, sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, wan hatta namlata fi juhriha. Namlah, artinya apa namlah ibu? Semut. Semut sedikit atau banyak ibu jumlahnya? Banyak sekali. Wa hattal huta fil bahri, sampai ikan-ikan yang ada di lautan sana. La yusalluna ala muallimin nasil khair. Mereka bersolawat untuk orang-orang yang mengajarkan kepada kebaikan kepada mereka, kepada manusia. Allah bersolawat maksudnya Allah menyanjung orang-orang yang bermajelis ilmu di depan para malaikatnya. Itu kalau Allah bersolawat. Oleh karena itu nama-nama kita, nama-nama orang-orang yang bermajelis ilmu itu walaupun di dunia nggak terkenal. Nggak terkenal ibu ya. Tapi di langit sana Allah sanjung mereka di depan para malaikatnya. Kemudian kalau malaikat yang bersolawat, artinya mereka para malaikat mendoakan ampunan,
mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang bermajelis ilmu. Hatta namlah, hatal hut, sampai semut-semut, Masya Allah. Semut itu banyak banget jumlahnya. Sampai ikan-ikan yang ada di lautan, begitu juga mereka memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bermajelis ilmu. Maka pertanyaan buat kita, rugi enggak kita duduk di majelis ilmu, Ibu? Wallahi tidak. Wallahi tidak, Ibu rahimakumullah. Justru keuntungan besar bagi orang-orang yang meniatkan dirinya untuk selalu bisa bermajelis ilmu. Dan insya Allah orang-orang yang selalu gemar bermajelis ilmu, mudah-mudahan kelak diberikan kematian yang baik, yaitu husnul khatimah, insya Allah ta'ala. Baik Ibu rahimakumullah, di pagi yang mulia ini kita melanjutkan bab yang masih awet ya. Babnya masih awet. Bab mengenai apa? Minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Itu bab di kitab Tauhid di bab 34. Yani apa? Termasuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersabar atas musibah. Di mana terakhir yang kita bahas adalah ya, yakni dalil yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala, yakni dalil dari Nabi SAW yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi SAW pernah bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihil khaira ajjala lahul 'uqubah fid dunya." Ini kemarin kita sudah baca Ibu ya. Kita baca sebentar biar nyambung. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan hukuman dia di dunia. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi hambanya, ajjala lahul 'uqubah fid dunya. Ya, ini apa? Allah segerakan hukumannya dia di dunia. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka anhu bidzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Namun sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan bagi hambanya, faliyudzubillah, maka Allah akan menahan dosanya dan Allah akan terima, Allah akan serahkan, Allah akan balas di hari kiamat. Dari hadis yang mulia ini, Bibi rahimakumullah, memberi faidah kepada kita bahwa jika kita sering menerima musibah, jika kita sering tertimpa musibah, baik musibahnya kecil sampai dengan musibah yang besar, maka pahamilah Ibu rahimakumullah, ini merupakan salah satu bentuk hukuman Allah yang dipercepat di mana? Di dunia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Dan ini salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan. Jadi intinya kalau kita, Ibu ya, sering diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit, kekurangan harta, terus apa lagi Bu? Dan selainnya ya, maka pahamilah Allah Subhanahu wa taala semoga sedang menghendaki kebaikan buat kita, artinya menyegerakan azab, menyegerakan hukuman di dunia demi apa? Dosa-dosa kita, agar memang dosa itu tidak terlihat. Dosa itu tidak terlihat, yang tahu Allah, kemudian kita. Kalau kita memang merasa banyak dosa dan kemudian diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita husnudzon.
prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ujian yang diterima kita merupakan penggugur dosa-dosa kita. Maka semakin banyak musibah yang menimpa seseorang, maka semakin banyak pula dosa-dosa yang digugurkan. Ya, bukan kita meminta diberikan musibah terus Ibu ya. Siapa juga yang mau diterima musibah terus menerus. Tapi ketahuilah ibu-ibu rahimakumullah, manakala Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi hambanya, diberikan musibah. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan, idza ahabballahu al-qauma fima ma'na ibtalahum. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, tandanya Ibu, ibtalahum, Allah uji dia. Oleh karena itu misalkan kita jarang sakit misal, jarang bersedih misal, sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, kemudian bangga, saya perasaan gak pernah nangis nih, gak pernah diuji apa gitu. Justru itu harus waspada. Jangan-jangan Allah tidak peduli sama kita, falidzubillah. Jangan-jangan Allah biarkan kita dalam kelalaian. Jadi jarang sakit, jarang diberi ujian, jangan terlalu bangga. Justru sebaliknya, khawatir jangan-jangan saya tidak diperhatikan oleh Allah. Kadang-kadang kita bilang sama temennya, kamu kok dikit-dikit sakit, baru kemarin sakit, bosan saya jenguk kamu gitu ya. Aduh jangan. Kan gitu ya, misalkan satu komplek ya, terdengar nanti di grup, sakit si fulan. Perasaan baru kemarin sakit lagi gitu kan. Nanti ibu bisik-bisik, uang kasnya gak usah dikurangin aja. Bosen, dia lagi gitu. Lah tujuan untuk ngumpulin kas itu kan buat siapa? Buat yang lega membutuhkan. Akhirnya kita bangga, nih saya nih gak pernah dijenguk. Waduh ya, karena gak pernah sakit. Ibu pengen sakit, wah gitu ya. Ibu pengen sakit, ya enggak sih, ya udah itu sedekah. Justru banyaknya harta kita, rizki kita karena kita beri sedekah. Jadi jangan ya dia lagi. Ya yang sakit juga mana ada orang pengen sakitan begitu Ibu ya. Mana ada orang sakit. Misalkan gini, aduh lagi kekurangan duit, yuk kita sakit yuk biar nanti dikasih. Jangan juga. Masa enggak ada kayak gitu, enggak ada insya Allah. Mana enggak ada. Kemarin ibunya sakit anaknya, nanti suaminya terus gitu. Husnudzon, justru mereka adalah orang-orang yang diberikan hikmah ya. Sakitnya itu adalah menggugurkan dosa-dosa. Oleh karena itu ibu-ibu rahmatullah, ketika kita tentu yang tahu kan ibu-ibu semua ya sendiri. Selalu atau banyak musibah yang menimpa diri kita, maka pahamilah itu merupakan satu di antara tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Karena apa? Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita dengan cara diberikan ujian. Dan memang sudah seyogianya orang-orang yang mengatakan mengikrarkan beriman kepada Allah, orang yang mengikrarkan dirinya taat kepada Allah dan Rasulnya, maka pasti akan diuji. Dalam surat apa itu? Al-Ankabut ya, ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas, kata Allah, apakah manusia menyangka ayyutraku ayyaqulu amanna, mereka dibiarkan begitu saja mengatakan aku beriman. Wahum la yuftanun, kata Allah, mereka kemudian tidak diuji. Ayat ini kaum muslimin rahimakumullah menjelaskan bahwa setiap orang yang mengikrarkan amantu billah, saya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada malaikatnya, siap-siap diuji.
Iya, tanpa diuji nggak akan ketahuan. Maka di ayat yang ketiga selanjutnya adalah kenapa kau diuji? Di situ disebutkan ketika Allah menguji orang-orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah, maka Allah akan tahu. Sebenarnya Allah Maha tahu. Maksudnya Allah tahu siapa yang perkataan imannya benar, siapa saja yang menyatakan dirinya beriman dengan pernyataan yang bohong. Jadi Allah tahu mana yang jujur, mana yang tidak jujur. Pernyataan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, husnudzon. Oleh karena itu kalau kita diberikan ujian, kalau kita husnudzon kepada Allah, yakin dada kita, hati kita, pikiran kita akan tenang. Akan tenang Ibu. Karena yang memberikan ujian siapa? Allah. Yang akan membersihkan dosa-dosa kita Allah. Dan tentunya Allah sekali-kali tidak akan menzalimi hambanya. Allah sekali-kali tidak akan menzalimi hambanya. Tidak mungkin ibu rahmatullah. Tapi kalau dipikirin ya Allah, kok hidup saya begini ya Allah gitu ya. Ya. Kok aku nggak seperti teman-teman itu yang sebelah sana. Kayak enak hidupnya ya Allah, jalan-jalan terus, makan di luar terus. Ya, makanya di luar Bu. Di luar rumah. Ya ibu tinggal ambil nasi, piring, keluar aja ke rumah. Kan sama makannya di luar gitu ya. Bukan ya Allah, tapi makanya di itu tuh resto itu. Ya, duitnya banyak ya Allah. Terus nggak pernah sakit ya Allah mereka. Saya kok sedikit sakit ya Allah. Ibu rahmatullah. Ini suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ibu rahmatullah kita harus mengimani apapun yang menjadi ketentuan dan kehendak Allah kepada hambanya terserah Allah. Satu. Yang kedua, apapun yang dilakukan oleh Allah kepada hambanya pasti itu ada yang terbaik. Sekali lagi nih Bu nih, garis bawahi dengan tinta hitam yang tebal. Apapun yang menimpa diri seorang hamba sebagai ketentuan Allah adalah merupakan yang terbaik. Yang terbaik Ibu. Karena kita tidak tahu, kita tidak lebih mengetahui kebaikan kita, diri kita dibanding dengan baik Allah Subhanahu wa taala. Lebih tahu Ibu. Kita memang inginnya ideal, begitu Ibu ya. Pengennya yang sehat, santai, tinggal nyuruh, duitnya banyak, apalagi sehat, ideal pokoknya, ideal. Tidak harus dagang, tidak harus bisnis, tidak harus kerja, tidak harus. Pengennya ideal. Saya juga begitu, pengennya begitu Ibu ya. Iya semuanya kan, gak pengen capek gitu, pengennya enak gitu. Ya semuanya juga demikian Ibu. Tapi semua itu sudah ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala dan semua kebaikan itu pasti diterima ya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tenang. Kalau kita mengimani itu adalah ketentuan Allah yang memang terbaik buat kita, yakin hati kita, pikiran kita akan tenang. Tapi kalau pikiran kita jelek kepada Allah, nggak usah yang penyakit gede, nggak usah penyakit yang serius. Tusuk duri aja udah pikirannya pusing. Begitu Ibu ya. Ih ada apa ya ini ya. Kok jarang-jarang saya ketusuk duri. Lah emang Ibu gak pernah ketusuk duri. Ya. Udah husnudzon. Ya Allah alhamdulillah dikasih tusuk duri. Cuma berapa mili. Memang sih sakitnya sampai ke ubun-ubun Ibu ya. Meleleh nangis gitu ya. Tapi ketahuilah untung dikasih duri cuma berapa senti, berapa mili. Coba lihat di sana, teman saya kemarin WA, Ustadz doain saya lagi kemo. Coba Ibu, kemo harus sepekan 2 kali, harus menjalani sekian bulan, tidak boleh telat. Kalau telat diulangi dari depan lagi.
Terus ada juga yang yang nggak bisa apa-apa. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibu. Kita diberikan sakit hanya sedikit. Berbicara tentang dosa, kemarin kita sebutkan, maka sebab yang bisa menyebabkan seseorang itu memiliki dosa itu banyak faktornya, dari banyak sebabnya. Dari mata, lisan, anggota badan yang lainnya, begitu juga dari hati. Karena kita memang makhluk yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi itu makhluk yang sering berbuat dosa. Jadi tidak ada, Ibu, manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi bahwa Nabi SAW mengatakan, ya ibadi innahum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai hambaku, kata Allah, kamu sekalian ya senantiasa berbuat dosa, baik di malam hari maupun siang hari. Ini pernyataan Allah, berarti memang tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Ya, kecuali Nabi SAW maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana, kata Allah Subhanahu wa taala, aghfirudz dzunuba jami'a. Kata Allah, sementara aku akan mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya Allah akan mengampunimu. Masya Allah. Ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi bahwa tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Bahkan Allah sebutkan bisa malam, bisa siang, sering berbuat dosa. Ya, siapa di antara kita yang selamat dari dosa di setiap harinya? Kemungkinan tidak ada. Ya, mulai dari mata. Ya, mata. Bagaimana, Ibu? Mata berbuat dosa? Ya banyak. Mulai dari lihat tontonan, mulai dari melihat sesuatu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekarang, dari televisi, dari media sosial, gampang. Ya. Kemudian juga dari lisan, atau lihat aurat. Ya. Jangankan laki lihat perempuan, perempuan lihat perempuan, kalau aurat juga tidak boleh. Benar, Bu ya? Nggak boleh. Ya. Lebih baik ditutup. Kemudian juga dari lisan. Dari lisan. Nah, lisan apa lagi nih? Bentuknya menggibah, menyindir. Apa saja? Apa saja. Gak usah jauh-jauh, kita dengan pasangan kita sering berbuat dosa dari lisan. Berkata sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Keluh kesah kita dan seterusnya. Kemudian juga dari hati kita, suudzon kepada orang lain, sombong, hasad, dengki, yang kadang kita tidak sadari. Ya, Allah Maha tahu dari apa yang ada di hati kita. Ya alamu, kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ghafir ayat 19, Dia Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Jadi semuanya Allah tahu. Semua itu sebab-sebab dari dosa. Karena memang sumber-sumber dosa pada hari ini sangat banyak, ya Ibu ya. Sumber-sumber dosa sangat banyak. Nah, dosa yang kita lakukan itu bisa berdampak. Yang pertama, dampak yang paling kecil adalah hati menjadi hitam. Di mana Nabi SAW bersabda, Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, Ibu, berbuat dosa, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik sauda, hitam.
Jadi semakin banyak dia itu melakukan dosa, maka titik hitamnya semakin banyak. Nah, nih, jadi ini efek dari dosa, Ibu. Kalau hati sudah hitam, faliyudzubillah, hati kita jadi sakit, sudah banyak dosa, biasanya berat untuk melakukan kebaikan. Oleh karena itu, kalau kita semua, ya Ibu, untuk berbuat baik, untuk melakukan ketaatan, melakukan perintah Allah dan Rasulnya, kok berat sekali. Pertimbangannya banyak sekali. Pertimbangannya. Apalagi maaf, kalau berhubungan dengan nih, nukut uang. Kalau ibadah, berbuat baik, berubah uang, banyak pertimbangannya. Nanti kalau ini, nanti saya nggak begini. Nanti kalau begini, nanti kayak begini. Berat. Maka itu diantara penyebabnya karena dosa. Titik hitam semakin banyak. Begitu juga orang yang hatinya penuh dengan dosa, falidzubillah, penuh titik hitam karena memang dia banyak berbuat maksiat. Maka biasanya walaupun dia melakukan amal kebaikan, kurang khusyuk, kurang fokus, kurang mantep, kurang maksimal. Ya. Sholatnya apa gimana? Pengennya cepat selesai. Ya. Iya, pengen cepat selesai. Kalau dengar imamnya bacaan agak panjang, dalam hatinya menggerutu. Panjang banget. Ya. Surat apa? Surat Ali Imran. Ya. Males, baunya besok saya nggak berangkat lagi. Nggak mau sholat di sini lagi. Lama. Semakin malas beramal soleh. Dan ini kenyataannya, ibu rahmatullah. Kita ya kadang untuk sholat malam saja itu susahnya bukan main. Untuk meniatkan saya harus bangun sholat malam susah. Tapi kalau ya, biasanya nih teman-teman biasanya nanti final ya, final antara Indonesia dengan Arab Saudi jam berapa? Jam 2 malam. Jam 1 aja udah melek gitu kan. Tapi kalau bangun jam 2, setengah 3, jam 3 males. Jam bekernya udah bunyi, matiin, lanjut tidur lagi. Kata dia nanti gitu kan. Kalau tidur bilang nanti, nggak bisa. Tahu-tahu azan. Nggak jadi lagi kan. Kemudian juga dampak dari hati yang hitam karena dosa-dosa itu akan timbul keburukan-keburukan yang lain. Nah ini. Karena memang hatinya tertutup dari kebaikan, ibu rahmatullah, falidzubillah. Sehingga apa? Yang ada pada hatinya itu pingin bermaksiat terus. Ya, bermaksiat terus, falidzubillah. Karena keburukan biasanya juga akan mendatangkan keburukan setelahnya. Ini udah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Shaf ayat 5, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka dan mereka tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Jadi kalau hatinya memang udah banyak ya titik-titik hitam, faliyudzubillah, maka kita harus ya segera berbenah, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera Allah hilangkan, hapuskan noda-noda hitam pada hati kita. Begitu juga ibu rahmatullah, dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu bisa berakibat ya menjadikan seseorang itu banyak membuang waktu yang bermanfaat. Jadi misalnya ada orang yang kita lah banyak melakukan amalan-amalan yang tidak bermanfaat, amalan-amalan yang ya yang tidak ada faidahnya, menghambur-hamburkan waktu untuk kelalaian, itu biasanya juga dari dosa.
Jadi hatinya tidak ada gerakan terbetik hatinya untuk melakukan kebaikan ini, kebaikan itu, tidak ada. Pengennya apa? Maksiat, faliyudzubillah. Berbeda dengan hati yang bersih tentu. Ya tadi disebutkan, ibu udah mengagendakan hari Senin jam 8 kajian. Hari Selasa jam 9 kajian. Hari ini Masya Allah. Ada ghirah dalam hatinya, kemauan dan keinginan dalam hatinya untuk menghabiskan waktu di setiap harinya selalu dalam kebaikan. Jadi bukan penginnya yang enggak-enggak. Bahkan ketika dihadapkan ini Bu ya, nih, dihadapkan sesuatu yang kadang-kala menghalangi kebaikan, misalkan ya, ibu udah punya kajian rutin. Punya kajian rutin, ya hari Senin, ya Selasa, Rabu dan seterusnya. Ternyata ada temannya yang ngajak. Loh bapak-bapak, mancing yuk gitu ya. Mancing di mana? Di pasar. Kalau di pasar mah beli aja udah ya. Kan biasanya mancing itu menghabiskan waktu, bukan gak boleh sih sebenarnya. Tapi kadang ada hal yang lebih penting dibanding itu gitu ya. Nah itu biasanya kalau dia, oh enggak maaf lah saya ada kajian. Oh, jadi udah mengagendakan kajian. Iya. Ya sesekali sih boleh dalam waktu-waktu mungkin ngajak anak buat ini boleh saja, itu nggak ada yang ini. Kalau dulu kita teman-teman ya bapak ibu-ibu kita dulu waktu kecil tuh mancing memang bener-bener pengen dapat ikan, biar dapat ikan terus kemudian pulang diapain Bu? Digoreng, dipecak gitu ya. Kalau sekarang nih orang mancing itu pengen dapat ikan apa pengen ngabisin waktu? Ya dapat ikan juga Ustadz yang namanya mancing gitu ya. Tapi bisa nih gini, mancing dapat gak dapat pulang dapat. Kenapa tuh? Karena ibu bayar, bapak bayar kan udah ya. Mancingnya kan bayar nih, bayar. Pak dapat berapa? Cuma 1. Sebenarnya nggak dapat itu. Itu dikasih sama tempatnya. Iya, beda dengan kita itu sampai dijejer di sini Bu ya. Saya waktu kecil itu saking asiknya mancing saya itu lupa ngaji sore. Saya pernah dijewer oleh nenek itu dari kali sampai rumah. Iya, saking enaknya. Maksudnya gini, dapat ikan banyak nanti di rumah. Ternyata diomelin. Tetap ngaji aja katanya gitu. Ya, ikannya yang segini-segini kecil-kecil sebenarnya. Ya nih, jadi mereka ibu rahmakumullah yang berbuat dosa itu akibat dari dosa-dosanya adalah mengakibatkan buang-buang waktu. Orang yang bermaksiat itu ibu, itu buang waktu. Nah kemudian ibu rahmakumullah, tapi dosa-dosa yang kita lakukan itu, yang itu bagian sunatullah bagi kita seorang manusia biasa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi memungkinkan berbuat dosa di setiap harinya baik di siang maupun malam hari, tapi itu bisa digugurkan. Ya, bisa Allah gugurkan, Allah hapus dengan beberapa sebab. Yang pertama, sebab yang berkaitan dengan hamba. Jadi dosa-dosa kita bisa terhapus dengan beberapa sebab. Yang pertama, sebab berkaitan dengan hamba. Yang pertama adalah sebab berkaitan dengan hamba, salah satunya adalah dengan bertaubat. Jadi kalau kita yang berbuat dosa, yang taubat ya kita, jangan orang. Masa dong kita yang berbuat dosa, kamu yang tobat ya? Ya nggak ada. Kita berbuat dosa, kita lah yang. Nah caranya diantara dengan menghapus dosa-dosa kita dengan bertobat ibu rahmakumullah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sungguh Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat yang mulai ini memberikan kabar gembira kepada kita ibu, kalau kita memang sudah merasa banyak dosa, tenang.
harus bertaubat kepada Allah dan Allah akan berikan taubat kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita. Jadi jangan pesimis, aku mah udah nggak mungkin kayaknya. Jangan pesimis, jangan. Harus optimis bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ampunan, maka kita harus berbahagia. Kan pernah ibu kita mendengar kisah ada seorang yang telah membunuh berapa? 99 nyawa dibunuh oleh dia. Bukan 1, bukan 2, bukan 3 ibu. 99 nyawa. Faliyuzubillah. Membunuh itu bukan tanggung-tanggung ya. Hampir 100. Kemudian dia bertanya kepada ahlul ibadah. Masih memungkinkankah Allah akan mengampuniku yang telah membunuh 99 nyawa? Maka kata ahli ibadah, gak mungkin katanya. Gak mungkin. Allah gak akan ngampuni dosa kamu karena kamu udah membunuh 99 nyawa. Akhirnya apa? Genepin. Yang ahlul ibadah tadi dibunuh juga jadi genap 100. Datang kepada ahlul ilm. Pada ahlul ilm orang yang memiliki ilmu. Maka dengan pertanyaan yang sama, maka dia jawab, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Sehingga dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan disarankan untuk hijrah dari tempat dia banyak membunuh ke negeri yang aman, yaitu di negeri yang Islam. Di perjalanan ternyata Allah mewafatkan dia. Maka datanglah 2 malaikat berebut. Ada malaikat rahmat, ada malaikat yang ingin masukin ke neraka. Ya, berebut, ini bagian saya, ini bagian saya. Namun kemudian sepakat malaikat 2 itu sepakat, coba dihitung jaraknya panjangan mana dari tempat yang semula atau tempat yang mau dituju. Maka ternyata panjangan yang tempat semula. Artinya apa? Ini udah mendekat tempat yang baik. Sehingga nyawanya diambil oleh malaikat rahmat dan dia dimasukkan ke dalam surga. Dengan taubat ibirahmukumullah. Sebesar apapun dosa-dosa yang pernah kita lakukan, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Tapi tentu tobatnya harus memenuhi persyaratan. Sebagaimana disebutkan, syarat diterimanya taubat yang pertama, meninggalkan maksiat tersebut. Jadi maksiatnya ditinggalin. Kalau memang ada yang ngajak, jangan apa? Ngelakuin lagi. Udah sekali lagi nggak apa-apa. Jangan, nggak. Udah nggak, saya udah meninggalkan dosa itu. Wallahi saya tidak akan mendekati lagi. Kemudian yang kedua, menyesali. Ya, orang yang telah bertaubat menyesal. Masa nggak nyesel orang yang bertaubat? Berarti taubatnya belum sempurna. Dan yang ketiga, bertekad kuat tidak akan melakukan maksiat itu kembali. Tidak boleh. Jadi nggak mau. Ketika ada orang datang untuk merayu lagi, menawarkan melakukan dosa itu lagi, maka dia udah tekad kuat. Wallahi, dari sejak saya taubat dulu saya tidak akan mendekati dosa itu lagi. Nah, ini ciri-ciri di antara taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua selain taubat juga istighfar, ibu-ibu. Kita harus perbanyak istighfar. Ketika kita banyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ampunan untuk kita. Memang istighfar dengan taubat itu beda. Kalau taubat betul-betul meninggalkan amalan atau kemaksiatan tersebut. Tapi kalau istighfar tidak melazimkan meninggalkan amalan dosa itu. Jadi misalkan kalau istighfar tuh dia melakukan dosa kadang-kadang lakuin, kadang enggak, lakuin lagi, enggak, lakuin. Tapi dia tetap istighfar. Maka ini juga menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar Allah akan berikan ampunan. Ya. Begitu juga dalam hadis yang lain, istighfar itu bukan hanya diampuni dosa-dosa yang kita, tapi juga Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar kita akan dimudahkan oleh Allah dalam urusan kita. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi
bersabda apa? Man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, mendawamkan, ibu astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ibu jalan dari rumah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Pulang nanti astaghfirullah wa atubu ilaih. Di rumah lagi bengong, astaghfirullah wa atubu ilaih. Terus perbanyak. Kata Nabi SAW, man lazimal istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, membaca istighfar ibu, maka kata Nabi SAW, Allah akan jadikan dirinya min kulli dhiq, dhiq itu kesempitan hidup, Allah akan berikan jalan keluar. Jadi kalau kita lagi ada masalah, bukan Mekah-Mekah. Tahu Mekah-Mekah enggak, Bu? Tapi banyak istighfar justru. Ya. Karena yang memberikan kemudahan dalam masalah kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala kita tidak terbetik dalam hati kita, tidak terbetik dalam pikiran kita. Oh iya ya, ternyata ini jalannya. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak istighfar ibu kalau kita dapat ujian. Karena yang bisa mengangkat ujian kita, memberikan kemudahan kepada kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala kita bingung, memang bingung sebingung-bingungnya. Ya, bingung. Ya Allah, mau apa namanya? Mau minta tolong sama siapa? Kan begitu ya. Ini contohkan Bu ya, nih pemberangkatan besok nih tanggal 8 Desember saya ke Haram. Itu kemarin itu udah deket banget Ibu ya, udah deket banget. Itu masih 3 seat. Aduh, ini udah alamat harus tombok gitu kalau bahasa bisnisnya Ibu ya. Tapi saya tidak gentar, Masya Allah. Saya ingat Ibu, Mama, pagi-pagi saya WA Ibu, Mah doain Yudi dong Mah, 3 seat lagi nih. Wallahi ibu langsung, ya Allah berikan kemudahan untuk 3 seat itu, kata mama WA. 2 jam kemudian ada yang telepon, Bu. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. 3 seat saya ambil. Masya Allah. Udah solusi itu pasti Allah akan kasih. Kadang-kadang kita bingung, mana ya, siapa ya. Tapi saya mencari wasilah-wasilah yang bisa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kemudahan. Itu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan istighfar Ibu, yakinlah dengan banyak mengistighfar. Memang bukan istighfar kemudian langsung ada, enggak, banyak istighfar. Nanti kalau kita memiliki masalah, Allah akan mudahkan. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan. Nah ini. Dari kegundah gulanaan hati, kan kita kadang-kadang, maaf Ibu ya, mungkin siapa saja termasuk saya, kadang-kadang nggak ada apa-apa tapi kok hati nggak tenang. Demikian Ibu ya, ini kenapa nggak tenang nih, begitu kan? Dengan banyak beristighfar, Allah kasih kegembiraan dalam hati, ketenangan dalam hati kita. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Begitu juga orang yang banyak beristighfar, Allah mudahkan akan mendapatkan rizki dari jalan yang tidak disangka. Tahun 2004-an saya dagang Bu, dagang minyak wangi di Masjid Atin. Ibu pernah ke sana enggak? Enggak ya. Jadi kalau ingin lihat saya di sana lagi dagang, ngampar minyak wangi gitu kan. Iya, di situ banyak minyak wangi gede-gede banyak. Istighfar aja, banyak yang beli. Gitu ya. Iya, alhamdulillah gitu ya. 2004 ya. Ya Allah teringat. Berapa tahun yang lalu itu? 21 tahun yang lalu. Lagi kuliah itu ya, lagi kuliah sambil dagang. Saya dagang di pom bensin Cilangkap. Saya dagang di pom bensin Kiwi. Saya berdagang di pom bensin Pondok Gede sini. Di pom bensin Taman Mini, Cibubur. Banyak istighfar. Banyak istighfar Ibu rahmatullah. Alhamdulillah bawa uang pulangnya. Ya. Oleh karena itu Ibu rahmatullah, di antara juga yang bisa menghilangkan dosa dari orangnya itu langsung, selain taubat juga istighfar. Yang ketiga yang bisa menghilangkan dosa-dosa atas dirinya yaitu dengan amal soleh. Jadi dosa-dosa kita
bisa terhilangkan, bisa terhapus dengan amal soleh kita, ibu rahmatullah. Jadi amal-amal soleh yang kita lakukan itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Al-hasanat al-mahiyah, amalan-amalan yang bisa menggugurkan amalan-amalan dosa. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idzaj tanabal kabair, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Salat 5 waktu dan salat Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Artinya ibu rahmatullah, salat kita, puasa kita, sedekah kita, apa saja itu bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Begitu juga di surat Hud ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin." Dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang, pagi dan petang. Dan pada bagian permulaan malam, perbuatan-perbuatan baik kata Allah itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan atau perbuatan buruk. Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Jadi semakin banyak kita berbuat amal soleh, maka dengan sendirinya dosa-dosa kita akan terhapus. Jadi 3 nih Bu diantaranya nih. 1 bertobat, 2 istighfar, yang ketiga amal soleh. Ibu berangkat kajian, ibu sedekah, ibu baca Al-Quran, dan amal-amal soleh yang lain tentu puasanya, ya, kemudian juga umrohnya, benar nggak? Iya. Di mana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, yaitu diantara amal-amal soleh yang bisa menghapuskan adalah amal soleh, bisa menghapuskan dosa-dosa, amal soleh yang dikerjakan oleh kita semua. Kemudian yang kedua, sebab yang berkaitan dengan selain dari hamba. Tadi kan berkaitan dengan hamba ya, hamba itu sendiri, kita sendiri, yaitu dengan bertobat, dengan istighfar, dengan amal soleh. Yang kedua, sebab berkaitan dengan selain hamba itu, selain dirinya. Maka diantaranya adalah doa kaum muslimin. Doa kaum muslimin. Jadi kita kalau didoakan oleh orang lain itu juga menyebabkan dosa kita terhapus. Tapi tentu ibu rahmatullah, sebagai syarat agar kita didoakan oleh orang lain maka harus ada syarat. Yang pertama nih, dia adalah seorang muslim atau muslimah atau orang mukmin atau mukminah, di mana kita sering mendengar doa apa? Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kan sering ada doa gitu Bu ya. Kan ya Allah ampunilah dosa orang muslim dan muslimah. Dosa-dosa orang yang beriman laki-laki dan dosa-dosa orang yang beriman perempuan. Kalau kita masuk dalam itu, kita seorang muslim, kita orang yang beriman, didoakan juga. Yang kedua, orang soleh. Kita harus orang soleh dulu. Coba ibu doa tahiyat akhir. At-tahiyatu lillah wassalatu wassalawatu wattayyibat. Terus assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadis solihin. Terus keselamatan kepadamu dan keselamatan bagi orang-orang yang soleh. Tuh ibu. Yang soleh itu siapa? Kalau kita bukan soleh nggak ikut dalam doa itu. Coba semua orang yang sholat mendoakan orang lain yang soleh. Nah kalau kita tidak termasuk kriteria soleh, maka tidak termasuk. Maka di antara dosa-dosa kita bisa terhilangkan, terhapuskan karena doa-doa dari orang lain. Tapi dengan syarat kita termasuk bagian atau kategori yang didoakan. Yang siapa yang didoakan? Orang muslim, orang beriman, orang soleh. Ya, orang yang soleh. Seperti doa ketika meninggal ibu rahmatullah.
Ketika seorang meninggal, itu kan disolatkan Ibu ya. Yang menyolatkan itu kan intinya isinya apa di dalam sholat itu? Doa. Biasanya di takbir ketiga dan takbir keempat. Benar nggak Ibu? Takbir pertama baca apa? Sholat jenazah. Lupa Ibu? Lupa Ustadz. Terus berarti kalau Ibu sholat gimana? Diam aja. Jangan. Takbir pertama surat Al-Fatihah. Takbir kedua sholawat. Nah takbir tiga. Allahumma firlaha. Allahumma firlahu. Allahumma firlahum. Kan doanya gitu ya. Ya Allah ampunilah dirinya. Doa ini doa. Dari siapa? Dari kita kepada yang mayit. Atau kalau kita yang didoakan berarti kita didoakan oleh yang sholat. Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'afu anha wa akrim nusulaha wa wasi' madkhalaha wa qsilha bil ma'i wa saddi wal barat dan seterusnya. Doa mereka didoakan. Kata Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan Imam dalam hadis ya. Ma min rajulin muslim yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fih. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian ia disolatkan oleh 40 orang. 40 orang. Memang hadisnya sahih ini Bu ya. Tapi 40 orang itu la yusyrikuna billahi syai'a, yang tidak pernah berbuat kesyirikan. Bukan yang nyolatin, ada orang-orang yang itu tadi nggak pernah sholat, cuma sering sholatnya sholat jenazah. Apa kata Nabi SAW? Illa syafa'ahumullahu fi, kecuali niscaya Allah akan mengabulkan doa syafaat untuk mereka. Jadi orang yang meninggal dunia dan kemudian disolatkan, dan intinya sholat dari sholat jenazah itu kan doa, ya. Disolatkan minimal 40 orang yang tidak pernah berbuat syirik, artinya orang yang mentauhidkan Allah. Maka Allah akan kabulkan doa mereka, yaitu memberikan syafaat kepada mereka. Oleh karena itu ibu-ibu rahimakumullah, jika ada saudara kita yang meninggal dunia, maka hendaknya kita berusaha mensolatkannya di tempat orang-orang yang bertauhid. Ya, maka banyak bergaul dengan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita nanti meninggal dan kemudian disolatkan minimal 40 orang yang mentauhidkan Allah, Allah akan kasih syafaat. Allah akan berikan syafaat di hari kiamat nanti. Ya, maka berbahagialah orang-orang yang meninggal di tanah haram misalkan ya. Meninggal di tanah haram, kemudian disolatkan oleh siapa? Ribuan jamaah dari seluruh dunia yang mereka itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ada hadis yang menyebutkan barang siapa fima makna, barang siapa yang berkeinginan untuk meninggal di Madinah, kota Madinah atau tanah haram, maka mintalah kepada Allah. Ibu minta di mana meninggalnya? Hah? Minta kepada Allah, kata Nabi, barang siapa yang menginginkan meninggal di tanah haram, di Madinah atau di kota Makkah Al-Mukarramah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana ketika dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk saya pun sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diwafatkan di tanah haram. Mudah-mudahan terkabul, amin rabbal alamin. Selain itu juga ibu-ibu rahimakumullah, doa kepada orang lain biasanya ketika kita ziarah. Benar Ibu ya? Kalau kita ziarah kubur kan bacanya apa? Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun wa nas'alallahu lana walakum ala afiyah. Kan doanya seperti itu ya. Adab di antara adab berziarah ke kubur, tanah kubur, itu apa? Doa. Assalamualaikum ahla diyar. Ya. Assalamualaikum artinya apa? Assalamu, semoga keselamatan alaikum tercurah kepada kalian ahla diyar, yaitu ahlul kubur.
minal mu'minina wal muslimin, dari orang yang beriman dan orang-orang yang muslim. Wa inna insyaallah bikum lahikun, kata doa ini, sesungguhnya kami pun akan menyusul kalian. Wa nas'alullahu lana, dan aku meminta ya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nas'alullahu lana walakum, dan untuk kalian al-afiyah, yaitu ampunan dari segala dosa. Jadi kalau kita ziarah kubur, mendoakan mereka, adabnya. Nah, terus kalau ziarah kubur ya itu enggak ya melepas apa? Alas kaki, kalau itu aman ya. Kalau banyak durinya gimana Ustadz? Bolehlah, itu kan. Banyak durinya ya dipakai boleh, tapi kalau memang ini nggak boleh sebenarnya. Ya. Selain doa yang dipanjatkan oleh para khotib juga, khotib Jumat, mungkin ibu sering mendengar rekaman-rekaman atau live dari masjid ini Jumat, maka di antara doa, bahkan ini doa termasuk rukun, kalau termasuk wajib ya, wajib khotbah Jumat, di antaranya yang wajib adalah mendoakan kaum muslimin secara umum dengan doa yang mungkin ibu sering dengar, Allahumma fir lil mu'minina lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Ya Allah, ampunilah dosa seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, kaum mukminin dan kaum mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Ini didoakan. Kalau kita termasuk kriteria muslim, mukmin, muslimah, mukminah, maka termasuk dari doa-doa ini. Jadi kita terhapus dosa-dosa kita karena doa orang-orang soleh. Ya. Apalagi doa-doa itu dilantunkan oleh anggota keluarganya. Termasuk siapa? Anak-anaknya. Idza matal insan yang qata'a amaluhu illa min salasin. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 hal. Sodakotun jariyah. Yaitu yang pertama apa Ibu? Sedekah jariyah. Wa ilmu yuntafa'u bih. Ya, ilmu yang bermanfaat. Terakhir, waladun solihun yad'ulah. Dan yang terakhir adalah anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Ya. Dan bahkan ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kedua orang tua sekalipun mereka sudah meninggal karena istighfarnya anak-anaknya. Maka kita ibu rahimakumullah sebagai seorang anak, ya pasti ya, walaupun kita sudah menjadi orang tua kan, tapi pada hakikatnya kita juga seorang anak karena adanya kita dari orang tua. Jadi mintalah ampun kepada Allah untuk orang tua kita. Minta ibu. Jadi jangan lalai kita mendoakan untuk kedua orang tua kita walaupun mereka sudah meninggal. Di mana Nabi SAW mengatakan, pernah bersabda, Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu anna li hadha fayaqalu bistighfari waladikalak. Atau kama qala sallallahu. Sesungguhnya seseorang akan diangkat derajatnya di surga. Jadi nanti ada orang yang diangkat derajatnya di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia kaget. Kok diangkat derajatnya oleh Allah ke surga? Maka dia bertanya, fayaqul anna li hadza, ini bagaimana saya bisa terjadi seperti ini gitu ya? Kok bisa saya diangkat? Apa kata Nabi sallam? Fayaqal bistighfari waladikalak. Itu disebabkan karena anakmu senantiasa memohon ampun untukmu. Masya Allah ibu ya. Jadi orang tua kita, orang-orang tua kita yang mungkin sudah meninggal, itu bisa diampuni dosa-dosanya karena doa-doa kita. Walaupun mereka sudah meninggal. Kemudian yang selanjutnya, doa dari selain dari doa orang lain, begitu juga doa dari malaikat. Bisa Ustadz, malaikat mendoakan kita? Iya, tentu kita menjadi orang yang menjadi kriteria. Siapa orang yang bisa didoakan oleh para malaikat? Ini disebutkan dalam surat Ghafir ayat 7-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim adzabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati adn allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Malaikat-malaikat pemikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Seraya berkata, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berikanlah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan yang mengikuti jalanmu, agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka yang menyala-nyala. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang yang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri mereka, dan keturunan-keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Masya Allah. Jadi para malaikat ikut mendoakan. Ibu rahmatullah, kalau yang mendoakan adalah orang atau makhluk yang suci, para malaikat kan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu digambarkan dalam Al-Qur'an itu mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan tidak pernah membantah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Itu malaikat. Nah, makhluk yang begitu taatnya ini berdoa. Kira-kira doanya ditolak apa dikabulkan? Dikabulkan. Apa doa isinya? Agar orang-orang soleh dimasukkan ke surga. Kalau kita ingin didoakan masuk pada doa malaikat ini, kita harus jadi orang enggak soleh ya. Aku soleh Ustadz, nama, bukan nama ya. Bukan nama soleh, bukan. Tapi memang orang soleh. Orang yang memang betul, orang soleh itu adalah orang yang taat. Nah, ya. Begitu juga orang yang didoakan oleh malaikat juga mereka lah orang-orang yang menuntut ilmu. Ya tadi disampaikan di depan. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilm wa innal alim la yastaghfiru lahu min fis samawat man fis samawat wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma atau kama qala sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Sungguh para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keridhaan kepada penuntut ilmu. Mereka orang-orang yang berilmu akan dimintakan maaf oleh penduduk langit itu para malaikat, dan bumi juga, dan hingga ikan-ikan yang ada di dasar laut. Masya Allah wa tabarakallah. Ibu rahmatullah, duduknya kita insya Allah termasuk bagian dari hadis yang mulia ini. Kita bisa diampuni dosa-dosa kita karena doa siapa? Para malaikat. Karena dalam hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa para malaikat menurunkan sayapnya dan kemudian mendoakan kita, orang-orang yang bermajelis ilmu, dengan ampunan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita selain dari kita sendiri, pahala amal soleh yang dikerjakan orang lain untuknya. Pahala amal soleh yang dikerjakan orang lain untuknya. Orang tua kita, ibu rahmatullah, akan diampuni dosa-dosanya, akan mendapatkan pahala banyak jika kita melakukan satu amalan diniatkan untuknya. Ya, kita meniatkan sedekah, kita meniatkan amalan yang memang dibolehkan untuk orang tua kita, maka boleh kita sedekah. Saya sedekah ini atas nama orang tua saya. Ya, kemudian juga misalkan menghajikan, badal dia berangkat haji, niatnya adalah untuk orang tua kalau dia udah haji duluan. Kemudian dia berangkat umroh juga, kalau udah pernah umroh, dia meniatkan yang kedua, ketiganya untuk kedua orang tuanya. Karena dia ketika mengambil niat, ya, labbaik Allahumma umratan an abi an ummi,
Ya, saya memenuhi panggalmu ya Allah. Saya meniatkan umrah ini, haji ini untuk bapakku yang sudah meninggal. Disebutkan namanya. Maka seolah-olah ketika dia bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, ada di samping kanannya ibundanya. Ketika membaca labbaik Allahumma labbaik, dia seolah-olah ada ibunya di sampingnya, mendampingi dirinya. Dia berniatkan untuk hajinya, untuk umrohnya, itu semua untuk keluarganya, untuk orang tuanya. Dengan niat seperti ini, orang tua akan diampuni dosa-dosanya karena mendapatkan, dan begitu juga mendapatkan pahala. Inilah ciri orang-orang yang soleh, anak-anak yang soleh. Ketika dia beramal soleh, kadang-kala dia meniatkan untuk semuanya. Baik meniatkan secara langsung, ini untuk ibu, ini untuk bapak, atau mungkin niatnya secara umum. Ya Allah, saya sedekah ini dengan niatkan untuk saya dan keluarga saya. Artinya istrinya, anaknya, orang tuanya, mertuanya, itu bisa kena juga. Nanti jadi sedikit dong Ustaz. Innallaha ghani. Allah maha kaya. Ya. Kemudian juga syafaat Nabi SAW. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah berikan pahala kepada kita karena syafaat Nabi SAW. Tapi tentu ibu-ibu rahmatullah, kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Nabi SAW, maka harus memenuhi kriteria. Karena syafaat itu ada beberapa syarat. Satu, yang memberi syafaat diridhoi oleh Allah. Yang memberi syafaat diridhoi oleh Allah. Yang akan diberi syafaat juga diizinkan oleh Nabi SAW. Memang akan memberikan syafaat, tapi bukan kepada sembarang orang. Ya, bukan kepada sembarang orang, tapi orang-orang yang diizinkan oleh Allah. Oh, si fulan dapat, si fulan dapat, si fulan dapat. Siapa yang orang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari Nabi SAW pernah bersabda, likulli nabi dakwah mustajabatun mustajabah. Setiap nabi memiliki doa yang mustajab, kata Nabi. Wa inni tabatu dakwati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya aku menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku di hari kiamat. Fahiya nailatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Siapa orang yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi? Nih. Ya, dan insyaallah syafaatku akan mencakup orang yang mati dari kalangan umatku yang tidak mensyirikan atau berbuat kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Jadi orang yang akan mendapatkan syafaat dari Allah melalui Nabi SAW adalah orang yang meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah. Dari orang-orang yang berbuat kesyirikan, falidzubillah, mau kayak apa mintanya tetap akan tidak menjadi kriteria. Karena orang yang diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat dari hadis yang mulia ini, orang yang meninggal dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab, ibirmakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan. Masih panjang Masya Allah wa tabarakallah ya. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya bisa kita lanjutkan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun kebodohan adalah milik saya pribadi. Jika ada kesalahan saya mohon maaf ya. Dan saya juga mohon doa mudah-mudahan dipertemukan kembali di bulan akan datang ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada pertanyaan. Baik, kalau tidak kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.